Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hitung 1, 2, 3 XYZ. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan like video ini ya. Yuk belajar bersama untuk belajar. Nah, adik-adik, pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menghitung akar kuadrat. Karena tidak mungkin semua akar suatu bilangan itu kita hafalkan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mencari hasil akar kuadrat dari bilangan 100 sampai dengan 10.000. Yang mana kuncinya hasil akar kuadrat dari bilangan 100 sampai dengan 10.000 itu selalu terbentuk dari dua digit angka. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya, kita akan mencari akar dari 576. 576 itu terletak antara 100 sampai dengan 10.000. Maka nanti akarnya itu adalah dua digit angka. Nah, yang perlu kita perhatikan hanya ini kuncinya. Bilangan kuadrat 0 sampai 9. Nah, adik-adik semuanya pasti sudah hafal dong dengan bentuk kuadrat atau hasil kuadrat bilangan 0 sampai dengan 9. Nah, bagi yang belum hafal, maka silahkan dihafalkan dulu karena kuncinya adalah bentuk kuadrat dari 0 sampai dengan 9. Oke, kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama, akar dari 196. Masih sama, kuncinya adalah ini yang di atas. Langkah yang pertama, kita akan pisahkan dua digit belakang. 1, 2. Berarti kita pisahkan dengan tanda garis di sini. Oke, yang pertama kita akan mencari hasil puluhannya di sini. Didapat dari mana? Dari sini nih. Ini untuk puluhan. Nah, untuk puluhannya kita cari bilangan yang jika dikuadratkan itu hasilnya 1 atau mendekati 1. Saya ulang sekali lagi ya, cari bilangan kuadrat di sini yang hasilnya itu 1 atau mendekati 1. Bilangan yang mana itu? Yang ini, 1. Nah, 1 itu didapat dari mana? 1 kuadrat. Saya tulis di sini, 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti bilangan puluhannya adalah 1. Yang ini. Oke, sekarang kita lihat sisanya. 1 dikurang 1, 0. Nah, selanjutnya kita akan cari digit yang kedua atau satuannya. Didapat dari mana? Kita bandingkan nih sisanya yang tadi dengan bilangan puluhannya. Coba kita bandingkan. 0 lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1? Lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, ini saya kapital semua nih kecil karena nanti berpengaruh ke penghitungan yang satuan. Nah, selanjutnya kita cari bilangan satuan. Didapat dari mana? Dari yang tadi kita pisahkan. Ini nih, 96. Kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya itu belakangnya 6. Coba kita lihat di sini. Yang belakangnya 6. Oh, ini nih. 16 dan 36. 16 itu didapat dari 4 kuadrat. Kemudian 36 diambil dari 6 kuadrat. Oh, berarti di sini nanti bilangannya kalau nggak 4, ya 6. Ada dua kemungkinan. Terus bagaimana menentukan apakah 4 atau 6? Dari yang tadi, yang di sini. Yang kecil. Berarti kita lihat yang kecil juga 4. 4 dan 6 lebih kecil 4 ya. Maka di sini 4. Jadi akar dari 196 itu adalah 14. Oke, kita coba angka yang lainnya. Oke, 324. Masih sama seperti yang tadi, berarti kita pisahkan dua digit terakhir dengan garis ya. Oke. Kemudian kita isi dulu yang puluhannya.
didapat dari bilangan yang kalau dikuadratkan itu hasilnya 3 atau mendekati 3. Berarti 1 ya, karena 1 kuadrat sama dengan 1. Ini yang mendekati 3. Kenapa nggak 4? Karena kelebihan kalau 4. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Berarti yang paling dekat adalah 1. 1 itu didapat dari mana? Dari 1 kuadrat sama dengan 1. Oh, berarti puluhannya itu didapat dari sini. 1. Oke, kemudian kalau sudah, kita kurangkan. Kita buat selisihnya. 3 dikurang 1, 2. Nah, kita bandingkan tadi selisihnya dengan bilangan puluhannya. 2 itu akan lebih besar daripada 1. Nah, kalau sudah, kita lihat nih, yang belakangnya 4, bilangan kuadrat yang belakangnya 4. Kita coba kita cek di sini. Ada ini 2 kuadrat. Oke, pilihannya ada 2 kuadrat atau 8 kuadrat. Yang belakangnya 4 ya. Nah, karena di sini lebih besar, maka yang diambil juga lebih besar, berarti yang 8. Berarti hasilnya adalah 18. Nah, kita coba yang selanjutnya, 3844. Masih sama, kita pisahkan 2 digit terakhirnya, berarti dipisahkan di sini. Nah, kemudian kita cari bilangan yang jika dikuadratkan itu hasilnya mendekati 38. Kita cek di kotak sini. 38 itu ada di sini ya. Setelah 36 sebelum 49. Berarti yang kita pakai itu yang 36. Jangan sampai lebih dari 38. 36 itu didapat dari 6 kuadrat. Kita tulis di sini. 6 kuadrat sama dengan 36. Oke, berarti yang di sini puluhannya itu adalah 6. Langkah yang kedua, dicari selisihnya. 38 dikurang 36 adalah 2. Langkah berikutnya, bandingkan 2 itu lebih kecil atau lebih besar dari 6. Ternyata lebih kecil. Oke. Selanjutnya kita lihat digit terakhir nih. Bilangan yang jika dikuadratkan menghasilkan angka yang belakangnya 4. Bilangan berapa itu? Ada 2 kuadrat. Kemudian yang 4 lagi 8 kuadrat. Nah, karena di sini dimintanya yang lebih kecil, maka kita ambil yang lebih kecil juga. 2 dan 8 lebih kecil 2. Maka hasilnya adalah 62. Selanjutnya 2401. Masih sama, kita pisahkan dulu 2 digit terakhir. Kemudian kita cari bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya mendekati atau sama dengan 24. 24 itu ada di antara 16 dan 25 di sini ya. Di sini ada 24. Nah, maka bilangan yang mendekati adalah 16. 16 itu didapat dari 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti digit pertama atau puluhannya ini adalah 4. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Dicari selisihnya. 24 dikurang 16. Hasilnya 8. Nah, tinggal kita bandingkan 8 itu lebih besar atau lebih kecil dengan 4. Ternyata lebih besar. Oke, selanjutnya kita cari bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya adalah 1 belakangnya. Kita cek di kotak lagi. Yang belakangnya 1 itu ada 1 kuadrat dan 81 dari 9 kuadrat. Kita tulis di sini 1 kuadrat
dan 9 kuadrat. Nah, karena di sini tadi dimintanya yang lebih besar, maka kita pilih yang lebih besar di antara 1 dan 9, yaitu 9. Nah, maka didapatlah akar dari 2401 itu sama dengan 49. Mudah bukan? Nah, ini ada catatan khusus. Yang pertama, akar kuadrat yang digit terakhirnya adalah 5, maka hasil digit terakhirnya juga 5. Dan yang kedua, akar kuadrat yang digit terakhirnya adalah 0, maka hasil digit terakhirnya juga 0. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. 1, 2, 2, 5. Kalau mau kita cari akarnya, kita pisahkan 2 digit belakangnya. Nah, karena di sini belakangnya 5, maka di sini otomatis langsung 5. Kemudian yang depan tinggal kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 12, yaitu 3. Karena 3 kuadrat adalah 9. Kalau 4 kuadrat 16, sudah lebih ya dari 12. Maka langsung di sini 3. Jadi tidak perlu dibandingkan. Kalau yang tadi sebelumnya harus kita bandingkan dulu lebih besar atau lebih kecil. Tapi khusus untuk akar dari bilangan yang belakangnya 5, ini otomatis di sini juga 5. Tinggal kita cari bilangan yang dikuadratkan itu mendekati 12. Contoh lagi, 4225. Kita bagi nih, belakangnya 5, berarti otomatis di sini juga 5 hasilnya. Kemudian kita cari bilangan yang jika dikuadratkan itu mendekati 42, yaitu 6. Karena 6 kuadrat itu 36. Kalau 7 kuadrat berapa? 49 ya. Itu sudah lebih dari 42, maka tidak boleh digunakan. Berarti di sini depannya adalah 65. Kemudian akar yang belakangnya itu adalah angka 0. Itu belakang di sini hasilnya. Hasil digit terakhirnya adalah 0 juga. Kalau di sini 0, maka di sini 0 juga. Gitu. Kita pisahkan angkanya. Nah, tetap ya kita pisahkan 2 digit belakang. Kemudian kita cari bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya sama atau mendekati 49. Bilangan berapa? 7. Karena 7 kuadrat itu sama dengan 49. Maka langsung di sini 7. Oke, sama dengan yang tadi, ini ada akar 8100. Kita pisahkan 2 digit terakhir, kemudian kita lihat di sini belakangnya 0. Maka di sini juga pasti 0. Kemudian kita cari bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 81 atau mendekati 81, yaitu 9. Karena 9 kuadrat itu sama dengan 81. Maka digit pertamanya di sini adalah 9. Hasilnya adalah 90. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.